Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di The Benar Update. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat server Minecraft dari nol ya. Di sini kita akan buatkan panduannya secara lengkap dari mulai daftar VPS sampai dengan kita menginstal Pterodactyl panel. Kemudian kita masukkan juga ke Cloudflare. Jadi nanti domainnya kita masukin ke Cloudflare ya. Dan sebelum itu kita juga ada beli domain agar nanti panel kita itu punya nama gitu, misalnya panel.deminorupdate.xyz. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama adalah kita perlu mendaftar dulu VPS-nya. Buat referensi teman-teman semua, tutorial ini bakalan panjang, jadi alangkah lebih baiknya jika subscribe dulu, like dulu video ini, dan juga share jika video ini bermanfaat. Dan yang pertama kita lanjutkan yaitu dengan cara register VPS. Kita bisa daftar ya VPS-nya di link yang saya sertakan nanti di deskripsi. Kenapa kok saya menyertakan link di deskripsi? Biar teman-teman gunakan link tersebut dan nanti bisa mendapatkan diskon 25% untuk pembelian hosting ataupun VPS-nya. Oke, ini linknya seperti ini, yaitu di bisecthosting.com/deminor-update. Kita langsung pastekan saja ya. Nah, dan kita akan diarahkan ke website dari Bisect Hosting. Ini adalah hosting provider yang menyediakan berbagai macam keperluan kita, yaitu misalnya Minecraft server, dan di sini juga terdapat banyak game server yang lain. Ada Terraria, Rust, 7 Day Today, Valheim, V-Rising, dan lain-lain. Di sini juga menyediakan web hosting yang cukup handal ya. Kemudian ada Mumble server untuk voice server, kemudian juga terdapat VBS ataupun dedicated server. Buat keperluan kali ini kita perlu untuk register yang VPS ya. Tapi sedikit overview juga di sini ya, kenapa saya referensikan ke teman-teman semua, karena di sini setiap kali pembelian hosting Minecraft itu akan mendapatkan free unlimited slot, kemudian dapat juga dedicated IP, kemudian ada modpack-nya juga udah ada, pakainya SSD, terus untuk supportnya juga online 24 jam, dan paling lambat itu ya 15 menit pasti udah direspon ya. Kemudian lebih keren lagi adalah no overselling. Overselling itu apa sih? Yaitu kadang ya, misalnya kita punya servernya cuma RAM-nya 8 GB, tapi kita bisa bikin paket sampai dengan 16 GB, dan ternyata itu tidak murni 16 GB RAM ya, tapi ya karena dari 8 RAM itu dibagi-bagi ya. Nanti tergantung dari, kalau misalnya yang pakai banyak ya nanti servernya down. Kemudian yang lebih keren lagi adalah di sini ada fasilitas DDoS protection. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman memiliki server Minecraft, pastinya akan mengalami banyak serangan orang-orang iseng ya, baik itu bot ataupun DDoS protection. Kalau kita menggunakan server biasa tanpa DDoS protection itu sangat sulit untuk mencegah atau menangkal serangan ini ya. Baik itu pakai script apapun atau pakai plugin juga kemungkinan besar akan jebol. Karena untuk DDoS protection itu bentuknya biasanya adalah hardware ya. Jadi emang kita butuh yang ada DDoS protection-nya agar minimal itu ketika kita mendapatkan serangan DDoS itu nggak langsung mati ya, tapi ada notifikasinya terlebih dahulu, kemudian diserang, diredam gitu serangannya biar nggak terlalu mematikan, jadi server kita nggak mati. Kemudian ada custom jar support, jadi kita nggak mesti pakai yang sudah ada. Kalau misalnya teman-teman punya file server yang custom misalnya, bisa juga di sini. Dan juga ada fasilitas free subdomain, jadi yaitu kita dapat misalnya yang di sini domainnya kan ada misalnya bisecthosting.com, nanti kita bisa kasih subdomain misalnya deminor.bisecthosting.com, tapi tergantung availability ya. Kemudian free full FTP access, dan kontrol panelnya itu menggunakan bukan Pterodactyl sih, tapi kita kan nanti akan bahas Pterodactyl ya. Di sini pakainya Multicraft. Kemudian lokasinya itu banyak. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, baiknya sih saya rekomendasikan pakai yang di Singapura. Dan itu aja. Nanti kita lihat fasilitasnya seperti apa ya. Di sini kita lihat di sini, ini untuk harganya seperti ini. Harga ya, bisa dicek harganya berapa dolar. Untuk yang budget itu yang
sekitar 2,99 dolar per bulan, itu 1 GB RAM. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kode saya, nanti bakalan ke reduce atau dikurangi, dapat diskon 25%. Oke, karena di sini kita akan membahas VPS terlebih dahulu, kita masuk aja ke VPS. Teman-teman bisa daftar di sini VPS. Dan bebas ya, ini harganya. Ini menggunakan KVM. Ini misalnya kalau teman-teman udah beli, anggap aja beli yang berapa ya, bebas saya. Saya di sini contohkan yang 8 GB. Di sini juga ada perlindungan 30 gigabit per second dari DDoS protection. Ini saya juga kenapa milih VPS di sini ya, karena ada DDoS protection-nya itu bisa menghambat atau menangkal serangan orang-orang iseng ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau bayarnya per bulan atau apa. Ini tinggal diisi, mau berapa IP, AB-nya 1. Nanti operating systemnya pakai apa, saya rekomendasiin pakai yang Ubuntu 20.04. Kemudian ini pakainya unmanaged ya, karena kita mau install sendiri. Kemudian nama panelnya, misalnya ini bebas sih hostname-nya. Panel titik kocak, kocak sih. dminorupdate.xyz. Kenapa saya menggunakan ini? Nanti teman-teman ganti aja ya sesuai dengan domain yang akan teman-teman beli. Kemudian oke, kayak gitu aja, terus add to chart, nggak usah ya, langsung klik aja continue. Setelah continue, ini kita masukkan promo ya, di sini ada Dminor update. Kemudian klik validate misalnya ya nanti ya. Nah, ini harganya akan berkurang jadi 24 dolar. Lumayan kan? Setelah itu teman-teman tinggal klik checkout. Kayak gini, terus isikan data dan lain-lain. Nanti pembayarannya itu bisa pakai PayPal, pakai VCC juga bisa. Kalau misalnya Anda kesulitan, pakai Genius dan lain-lain ya. Pokoknya prepaid juga bisa. Untuk debit online juga bisa ya kalau nggak salah. Oke, langsung aja saya ceritanya, ini saya udah register ya buat teman-teman. Nanti panelnya itu ada di sini nih ya. Misalnya kita udah membeli VPS. Oke, masuk. Ini pakainya panel VPS-nya pakai virtualizer. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke VPS-nya. Sampai di sini kita klik yang ini. Kita lihat dulu ya dalamnya seperti apa virtualizer itu. Di sini ada overview, ada disk usage-nya berapa, bandwidth-nya yang dipakai berapa, CPU usage-nya juga kelihatan di sini. Kemudian grafiknya juga ada, misalnya riwayat pemakaiannya seperti apa nih, ada network speed dan lain-lain. Kemudian setting, ini kita bisa setting, misalnya hostname-nya mau diganti, nggak panel dminorupdate.xyz, ganti yang lain juga bisa, change password, VPS configuration, dan lain-lain juga bisa ya. Di sini bisa ditelusuri atau di-explore sendiri oleh teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman mau ganti operating system, pilihnya di yang sini ya, di install. Kemudian operating system yang tersedia memang cuma ada 4, tapi kebanyakan ya memang operating system ini yang dipakai ya. Ada Debian, ada Ubuntu, ada CentOS, ada juga Fedora. Saya di sini menggunakan Ubuntu versi 20.04 x64 ya, 64 bit. Di sini kalau mau diinstal juga kayak gini, kita ngetikkan passwordnya, rootnya apa, password rootnya yang akan dipakai. Oke, sampai di sini selesai ya. Oke, ceritanya teman-teman sudah beli, udah punya VPS. Terus kita lanjut ke mana nih? Proses selanjutnya adalah, ini kan udah diinstal ya, udah ke install, berarti udah proses kedua. Kemudian kita juga perlu daftar domain nih. Kenapa sih butuh domain? Biar nanti panelnya itu pakai HTTPS. HTTPS itu apa? Protokol HTTP tapi yang secure. Lihat di sini, ini kan koneksinya secure. Oke, ini berarti ada HTTPS-nya. Dan kita daftar dulu domainnya. Nih, pakai aja link yang ini. Nanti saya sertakan di deskripsi. Teman-teman tinggal klik paste aja. Nah, di sini kita bisa beli domain dengan harga yang murah. Bentar ya.
Kita pakai di sini ya, misalnya mau beli berarti domain search, pencarian domain. Di sini misalnya teman-teman mau beli domain namanya apa misalnya ya. Deminor update. Deminor update ya katakan. Kita tinggal klik aja search, nanti muncul domain-domain apa yang tersedia. Nih, misalnya deminorupdate.com, harganya 9,95 nih berarti bisa dibeli. Kalau yang kayak gini nggak bisa, berarti karena ini udah saya beli ya, atau ada orang lain yang udah beli. Kemudian ada top.net, .org, .club, .info, .live, terus juga banyak extension yang lain. Misalkan kita beli yang Deminor update yang apa ya? Misalkan ini deh .info ya. Klik aja di sini. Kemudian kita klik yang check out. Nanti kita menuju ke proses pembayaran. Nanti teman-teman tinggal register aja di sini, create your account. Oke. Setelah itu, misalkan kalau udah punya account, kita tinggal login aja. Kalau cara login kan, cara daftar kan gampang ya, tinggal isi aja nama, email, terus password, nanti tinggal login. Nah, kita udah masuk seperti ini. Ntar ini kok ada banyak tagihan apa nih? $3. Terus ini di remove ya, saya nggak mau perpanjang, ini kan saya udah punya. Misalkan seperti ini kan deminor_update.info, total harganya adalah 3,79. Kita juga ada kode promo di sini, ketik aja Deminor update, apply. Kalau berhasil nanti kan berkurang, kalau enggak berarti oh ya, ini nggak bisa dipakai ya. Teman-teman tinggal klik check out. Untuk Namesilo sendiri pembayarannya tuh sangat banyak, maksudnya opsinya tuh banyak banget. Kita lihat di sini ada yang di Indonesia tuh. Kita bisa bayar pakai Akulaku, OVO, GoPay, QRIS, GeniusPay, Dana, dan lainnya. Ini pasti teman-teman punya lah ya. Ada OVO, GoPay juga pasti punya. Nanti tinggal bayar aja. Nanti kalau udah selesai ya udah done ya. Terus kita masuk ke, kalau udah dibayar tuh nanti udah selesai, kita ke sini nih. Ke mana ya? My account ya. Kalau udah kita ke my account. Kemudian kita masuk ke domain manager. Ada nggak? Oke, di sini domain manager. Di domain manager ini nanti teman-teman bisa lihat ada berapa domain yang terregister di sini. Di sini kan kita ceritanya tadi udah deminor_update.xyz ya. Kita tinggal klik aja. Udah selesai ya, berarti ini domain udah kita beli dan sudah aktif. Selanjutnya proses yang berikutnya adalah kita daftar Cloudflare. Kita masuk aja ke cloudflare.com. Cara registrasi ya seperti biasa, sign up. Ya, klik sign up. Di bagian sign up atau daftar ini masukkan apa? Nama email sama password yang akan dipakai, kemudian klik create account ya. Tahapannya mudah seperti itu aja. Kemudian kalau udah berhasil ya, udah berhasil registrasi, kita login. Ini contohnya kita kan udah berhasil ya. Kita masuk ke Cloudflare-nya. Tadi kita udah punya namanya domain deminor_update.xyz. Oke, ini nama domain-domain apa yang sudah kita pindahkan ke Cloudflare. Sekarang kita masukkan yang tadi yang barusan kita registrasi. Tapi proses memasukkan ini sebaiknya tunggu 1 jam ya setelah kita mendaftar domain baru kita masukkan.
Kenapa kok nunggu 1 jam? Karena untuk pendaftaran domain itu butuh waktu sih. Tapi kadang-kadang ya cepet 5 atau 10 menit juga kelar. Maksudnya udah bisa dibuka domainnya. Tapi kadang ya lama juga. Tapi ya gitulah. Pokoknya nunggu sesuai dengan keberuntungan kita. Lebih amannya sih 1 jam sampai dengan 5 jam lah. Tapi 1 jam juga udah oke. Oke ya, kita klik aja kayak gini, dminorupdate.egz. Kita pilih search. Nanti Cloudflare-nya sorry. Salah ya. Kita add ke sini nih, add site. Masukkan domainnya dminorupdate.egz. Kita klik add site. Nah, di sini ini kan ada versi yang free, pro, business, dan enterprise. Kita pilih pasti yang free dong. Walaupun free tapi ada ini juga kan, DDoS attack mitigation. Cuman mitigasi DDoS aja sih, nggak ada pencegahannya. Nah, di sini akan ada proses scanning dari DNS, dminorupdate.egz. Jadi di dalam domain itu, misalnya kita kan tadi udah hubungkan domain dengan hosting nih. Nanti akan dapat seperti ini. Oke, kalau misalnya udah muncul seperti ini, kita klik aja continue, nggak apa-apa. Continue, tapi harusnya sih banyak recordnya ya, tapi nggak apa-apa, kayak gini aja. Proses yang lanjutan adalah kita mengupdate name server dari domain yang kita miliki. Ini kita lihat ya, name server yang sekarang saya pakai adalah ns02.cloudhost.id dan ns01 cloudhost.id juga. Nah, agar dia bisa masuk ke Cloudflare, itu ganti dengan yang ini nih, amanda.nscloudflare.com, kemudian jack.ns.cloudflare.com. Caranya di mana? Berarti kita ganti name servernya di domain panelnya. Teman-teman di sini kalau misalnya menggunakan name silo, berarti tinggal yang ke sini nih, name silo tadi. Di sini ada pilihan change name server ya. Untuk kalau pakai domain yang lain atau pakai hosting yang lain, itu sesuaiin aja ya. Nanti dikasih linknya kok sama yang ini. Kok change name servernya nggak bisa ya? Bentar ya. Ini emang nggak bisa di... Oke. Apa nih? Dulu. Oh, ada tulisan change name server nggak? Change name server. Atau kita masuk sini aja nggak apa-apa nih. Ke domain manager lagi. Buka domain manager, kemudian pilih yang ini, dicentang, kemudian kita pilih yang ini nih, change name server. Oke ya, ini kayaknya koneksinya agak kurang bagus. Nah, ini dia. Name servernya sekarang adalah ns01 cloudhost.id. Perintahnya adalah di sini ganti name server tersebut dengan yang ini. Oke, kita ganti, paste. Kita klik yang ini juga bisa nih, klik copy. Kemudian kita klik paste. Kemudian kita submit. Nah, proses perubahan name server ini akan butuh waktu. Kalau di sini udah selesai, tapi nanti secara real time-nya itu butuh beberapa menit ya, sampai dengan 1 jam. Oke ya, kita lihat di sini. Catatan penting gitu ya, name server, perubahan name server biasanya membutuhkan waktu 1-48 jam untuk benar-benar terpropagasi atau terupdate ke semua name server di dunia ya. 1-48 jam. Oke. Kita
tunggu aja mungkin beberapa jam ke depan. Jadi videonya saya pause dulu. Nanti kita lanjut lagi.